Di sepanjang perjalanan hanya hening tercipta. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Hingga akhirnya sampai di rumah, mereka segera masuk ke dalam kamar. Renika memilih merebahkan diri dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Sedangkan Davin langsung mengguyur diri dengan air dingin. Meski sebenarnya dia tidak suka mandi malam-malam, tapi kejadian ini sungguh menguras energi. Setelah hampir 30 menit mengguyur tubuhnya dengan air dingin, Davin keluar dengan keadaan lebih segar. Walau nyatanya tidak mengurangi kemumetan pikirannya. Setelah berpakaian lengkap, dia masuk ke dalam selimut. Dia tahu istrinya belum tidur. Dia bisa merasakan bahu istrinya bergetar sebagai tanda istrinya itu sedang menangis. "Ren, sayang, percayalah, aku sama sekali tidak pernah melakukan hal itu dengan Ina." Suara Davin bergetar. Dia sedang berusaha menahan diri agar tidak sampai menangis. Renika yang memang masih belum tidur, membalikkan badannya. Dia mengelus punggung suaminya. Mereka saling berpelukan dengan derai air mata. "Apa kamu jujur tidak pernah melakukan hal itu dengan wanita tidak tahu malu itu?" Renika menatap suaminya lekat. Kini posisi mereka sedikit berjauhan dengan sedikit jarak, membuat mereka bisa saling bersitatap dan melihat adanya kejujuran dari mata mereka masing-masing. "Aku sedih kamu meragukanku," desah Davin dengan raut wajah sedih dan tidak bersemangatnya. Sebagai wanita, tentu saja ada rasa takut yang sulit hilang di hatiku. Aku takut wanita itu berkata jujur dan kamu yang berbohong. Meski ragu, tapi Renika akhirnya mengatakan unek-uneknya. Davin mendesah. Dia berdiri, lalu meninggalkan Renika sendiri. Dia memilih duduk di teras dan meminum air putih dingin untuk mendinginkan otaknya. Tiba-tiba dia teringat bundanya. Dia merasa rindu dan ingin menghubunginya. Tidak peduli hari sudah malam sekalipun. Dia pikir, hanya Mita sang bundanya lah yang akan percaya sepenuhnya kepada dirinya. Dia segera masuk ke kamarnya kembali. Tampak Renika sepertinya sudah terlelap. Dikecupnya pipi sang istri dengan lembut cukup lama. Membetulkan selimutnya, lalu ia mengambil ponselnya. Davin duduk di balkon, lalu menekan nomor sang bunda. Pada panggilan ketiga, barulah panggilan teleponnya diterima. "Halo, assalamualaikum Davin," terdengar suara Mita bundanya dari seberang sana. "Bun," hanya kata itu yang terucap. "Ada apa? Kamu dan Renika baik-baik saja kan?" Mita bisa merasakan sepertinya ada sesuatu yang salah. Davin hanya diam dengan helaan nafas panjang dan gusar. "Nak, Davin, ada apa?" Dari seberang sana, Mita semakin gelisah. "Tidak ada, aku hanya ingin mendengar suara bunda. Itu saja," jawab Davin sendu. Dia menggenggam HP-nya dengan erat. "Apa kalian ada masalah?" Mita bisa meraba. Sepertinya ada yang sedang terjadi dengan rumah tangga anak sambungnya itu. "Bun, jika saja sesuatu terjadi dalam rumah tanggaku, aku mohon percayalah padaku saja. Aku sangat mencintai Renika. Dan aku juga tidak akan meremehkan apa yang Bunda dan Dedi ajarkan padaku." Suara Davin tercekat. Dia merasakan dadanya sakit. "Kenapa bicara seperti itu? Pasti ada yang salah. Katakan pada Bunda ada apa?" Tiba-tiba saja Mita meneteskan air matanya. Dia merasa ada hal besar yang sedang terjadi pada anaknya itu. Davin menghela nafas gelisah. "Selamat malam Bun," lalu menutup panggilannya, tanpa menunggu jawaban dari sang bunda. Mita semakin cemas. Dia segera menghubungi Davin kembali. Namun, Davin sengaja mengabaikannya. "Maafkan aku Bun," gumam Davin, lalu menyimpan ponselnya. Dia merebahkan tubuhnya di samping Renika, memeluknya dari belakang dan menyuruhkan wajahnya tepat di leher istri tercintanya itu. Hingga tanpa terasa matanya tertutup, dia terlelap dalam tidurnya.
Paginya, Davin menggeliat, lalu mengedarkan pandangannya mencari sosok istri kesayangannya. Tapi, dia tidak menemukannya. "Ren, sayang." Dia memanggil-manggil istrinya, namun tidak ada. Davin segera turun dari tempat tidur, mencarinya ke kamar mandi. Tidak ada juga. Davin gelisah, rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Takut, Renika pergi karena merasa dikhianati. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Dengan langkah lebar dia mencari istrinya ke dapur. Syukurlah, dia ada di sana. Sedang berkutat di dapur berdua dengan asisten rumah tangga. Davin tersenyum lega, menghampirinya dan menyapanya dengan lembut. "Ren, sayang," panggilnya dengan suara lembut. Renika menoleh, bibirnya menyunggingkan senyum. Senyuman penuh kegelisahan. Davin tahu itu. "Kemarilah, kita harus bicara dengan serius." Davin menarik tangan istrinya lembut. Renika menurut, dia mengikuti suaminya. Mereka kini duduk di halaman belakang rumah. Ada sebuah gazebo di sana. Davin membawa istrinya ke dalam pelukan. Menyuruhkan wajahnya di dada istri kesayangannya, tanpa disadari dia mulai meneteskan air mata. Renika bisa menyadari hal itu, suaminya begitu kusut, penuh kecemasan, hingga ia menangis. "Ih dasar cengeng, dapat masalah sedikit saja langsung nangis," cibir Renika, dengan suara gemas. Davin mengangkat wajahnya, memberi jarak antara mereka. Menatap istrinya lekat-lekat, dengan tatapan penuh keheranan. "Ini beneran kamu, Ren?" tanyanya heran. Tangannya membingkai wajah cantik natural istrinya yang tidak memakai makeup itu. Iya ini aku." "Memangnya siapa?" "Ina," ketus Renika, yang hanya bercanda saja. Davin langsung memperlihatkan raut kesal dan marah. Tidak suka nama wanita itu disebut-sebut. "Aku mencintaimu, dan percaya padamu." "Iya, aku sempat ragu. Tapi, aku terus berpikir dan terus berpikir. Aku yakin, kamu tidak akan pernah berbuat hal itu. Ayo kita cari cara untuk membongkar kebohongan wanita bernama Ina itu." Davin sampai menganga mendengar perkataan yang dilontarkan oleh istrinya yang manja itu. "Kamu sungguh hebat sayang, aku pikir kamu hanya Renika istriku yang manja. Tapi, ternyata kamu lebih dari itu, kamu hebat, kuat dan begitu mempercayaiku." "Terima kasih sayang." Davin membawa istrinya ke pelukan dan mengecupi puncak kepalanya banyak-banyak. "Sudah aku lapar. Ayo makan dulu," ajak Renika. Dia merasa lebih tenang setelah tadi pagi berbicara dengan Mita di telepon. Mita memang sengaja menghubungi Renika pagi-pagi sekali, karena merasa ada sesuatu dalam rumah tangga mereka. Mita menceritakan tentang Davin yang menghubunginya semalam kepada Renika. Akhirnya, Renika mulai menceritakan tentang apa yang terjadi kepada mertuanya itu. Mita marah besar mendengarnya. Dia mengatakan kepada Renika, kalau tidak mungkin, Davin akan melakukan hal itu. Jika mau, maka Mita akan membawa masalah ini ke pengadilan. Hal ini membuat Renika lebih tenang, karena adanya dukungan keluarga. Rumah Raihan. Pagi jam 8, Mita dan Raihan sedang duduk dengan raut wajah tegang dari keduanya. Beraninya mengusik hidup seorang Andreas. "Awas saja, akan aku beri pelajaran mereka." Raihan mengepalkan tangannya penuh amarah, setelah mendengar apa yang diceritakan istrinya. "Sayang, tenang. Kita harus menghadapi hal ini dengan tenang." Mita berusaha menenangkan suaminya. Raihan berusaha menahan emosi, lalu dia menghubungi seseorang. "Cari tahu wanita bernama Ina." Suaranya terdengar ketus. Apa kamu tidak bisa mengerjakan hal semudah itu?" marah Raihan. Sifat suka memerintah seenaknya belum juga hilang dari sejak ia muda dulu ternyata. Mita geleng-geleng kepala. "Kamu punya fotonya sayang?" tanya Mita sambil mengulung senyuman. Raihan menggelengkan kepalanya bingung. "Tenang saja,
Tidak perlu kita cari. Mereka pasti akan datang sendiri menemui kita. Mita mengelus punggung suaminya lembut. Raihan mendesah. Kamu benar, dia tersenyum malu akhirnya. Setelahnya dia memagut bibir istrinya lembut. Au, terdengar pekikan seseorang. Siapa lagi kalau bukan Alicia putri mereka? Rai dan Mita langsung menoleh ke arah Alicia. Mita tersenyum malu, sedangkan Raihan tertawa terbahak-bahak. Bunda, Papa, kalian ini di kamar kenapa sih kalau mau mesra-mesraan? Alicia menghampiri mereka dengan pipi memerah, malu melihat kelakuan bucin orang tuanya. Kamu juga seharusnya nggak jadi kesini, kalau lihat bundamu dengan papa lagi mesra-mesraan. Omel Raihan tidak mau kalah. Dasar bucin, udah tua juga. Alicia mencebikkan bibirnya kesal. Mereka akhirnya tertawa bersama, kemudian Mita menceritakan masalah Davin. Alicia perlu tahu pikirnya, dia anggota keluarga penting dan mungkin bisa turut membantu. Paling tidak ikut membesarkan hati Renika, menantunya. Setelah tahu hal ini, Alicia bergegas ke rumah kakaknya. Dia ingin bicara dengan kakak iparnya. Jam 11 siang. Sesuai dugaan, sebuah mobil datang ke kediaman Raihan. Dan itu adalah orang tua Ina dan juga Ina. Sedangkan anaknya Ina yang masih berusia 4 tahunan itu, sengaja dititipkan dulu kepada saudaranya. Tuan, Nyonya ada tamu. Ujar asisten rumah tangga, saat itu Mita dan Raihan sedang santai. Minum kopi, dan ngemil brownies sambil nonton drakor kesukaan Mita. Mau tidak mau, Raihan harus menemani istrinya nonton drakor. Daripada istrinya merajuk pikirnya. Siapa? Tanya Raihan. Mereka menoleh bersamaan kepada asisten rumah tangga mereka. Tidak tahu, tapi mereka bertiga. Katanya si calon istri dan besan di rumah ini. Art itu berpikir, mungkin yang datang calon mertuanya Alan. Karena Davin sudah menikah. Mita dan Raihan saling bersitatap. Mereka saling melempar senyuman. Akhirnya mereka datang juga. Keduanya berkata kompak. Mita meminta Art itu untuk menyuguhkan minuman dengan cemilannya. Setelahnya, Mita dan Raihan menemui mereka. Selamat siang, sapa Raihan ramah. Raihan dan Mita tersenyum kepada mereka, sambil menjabat tangan. Ayahnya Ina sangat terkejut, ketika tahu siapa orang tua dari Davin. Pak Rai, ujarnya terkejut. Loh Anda tahu saya? Raihan mengernyitkan dahinya, sesaat kemudian dia ingat sesuatu. Bibirnya mulai tersenyum jahat. Catering saya salah satu pemasok utama di salah satu perusahaan Anda. Jawabnya pelan. Raihan memang pernah bertemu dengannya beberapa kali untuk urusan menu, tapi hanya sekilas. Karena ada bagian khusus yang menangani. Oh, ujar Raihan, kurang ingat sebenarnya. Hanya merasa pernah melihatnya saja. Setelah berbasa-basi sebentar, akhirnya orang tua Ina mulai mengatakan maksudnya. Mita tersenyum, boleh saya bertanya sesuatu padamu Ina? Mita memberikan tatapan mengintimidasi kepadanya. Ina mengangguk cemas. Benar kamu pernah melakukan hal itu dengan Davin putra kami? Tanyanya dengan sorot mata tidak ramah. Iya, beberapa kali. Jawabnya sungguh-sungguh. Mita memutar bola matanya malas. Dasar pebohong. Gumamnya dalam hati. Kapan? Seperti seorang pengacara saja Mita bertanya. Raihan hanya tersenyum. Nyonya, itu pertanyaan tidak pantas. Ibu Ina mulai meradang.